Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bupati yang kita banggakan, Haji Abdul Hadi. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Balangan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang sama-sama kita hormati Sekretaris MUI Kabupaten Balangan serta pejabat di lingkungan Pemda Balangan, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Al-Qur'an syafi'un musyaffa'. Al-Qur'an adalah syafi' yang memberikan syafaat, musyaffa' yang pasti diterima syafaatnya. Jadi kalau kita dekat dengan Al-Quran, maka kita akan dapat syafaat pertolongan dari Al-Quran. Dan syafaat Al-Quran pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita dekat dengan Al-Quran? Bagaimana cara kita dekat dengan Al-Quran? Di antara cara dekat dengan Al-Quran itu adalah dengan sering membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Rasulullah mengatakan dalam hadis lain, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling afdal ibadah umatku adalah membaca Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Al-Quran, kalau kita ingin dapat syafaatnya Al-Quran, banyak-banyak membaca Al-Quranul Karim. Banyaknya kita membaca Al-Quran tergantung kondisi kita. Kalau imam-imam bahari, imam kita Syafi'i, itu membaca Al-Quran setiap hari satu khatam. Di luar Ramadan, kalau bulan Ramadan, siang satu khatam, malam satu khatam. Itu imam kita Syafi'i. Dan banyak lagi imam-imam terdahulu yang mereka itu mengamalkan Al-Quran satu khatam satu hari. Ada yang 3 hari satu khatam. Ada yang 1 minggu satu khatam. Ada yang 1 bulan satu khatam. Tergantung taufik hidayah yang Allah berikan kepada kita. Namun yang kita dengar untuk di akhir zaman ini, nang terbanyak membaca Al-Quran, nang setahu kita itu ada di Banten Pak Bupati ya, Abuya Dimyati
Abu Yadimyati itu wafat tahun 2004 kemarin. Jadi Abu Yadimyati itu Sidin kalau tarawih, Sidin menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 40 hatam. Itu dalam tarawih. Dalam tarawih 40 hatam. Jadi sekali satu rakaat itu lebih 1 juz. Satu rakaatnya lebih 1 juz. Jadi mulai jam 8 habis isya istirahat sebentar Sidin itu. Mulai jam 8 tuntung sahur. Itu Abu Yadimyati. Nah jadi kalau yang ada sekarang itu di Temburo Jawa Timur itu 1 malam 1 hatam. 1 malam 1 hatam. Di Temburo sampai sekarang masih ada. Tapi artinya 1 malam 30 juz kan. Jadi 1 malam 1 hatam. Itu di Masjid Temburo. Sampai sekarang masih ada. Nah ini karena mereka itu sudah merasakan lezatnya, manisnya membaca Al-Quranul Karim. Itu satu. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat Al-Quranul Karim. Yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan syafaatnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu pasti syafaatnya diterima, muliakan ahlul Quran. Muliakan ahlul Quran. Karena Rasulullah mengatakan ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahli Quran adalah ahlullah, keluarga Allah. Wa khassatuh, dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa memuliakan ahli Quran berarti dia memuliakan Allah. Karena orang-orang yang hafal Al-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, mereka itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memuliakan mereka, berarti dia memuliakan Allah. Barang siapa memusuhi mereka, berarti dia memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ulun pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati atas begitu perhatiannya beliau kepada orang-orang yang berkecimpung dalam Al-Quran. Dan ini dibuktikan dan kebijakan beliau, perhatian beliau yang begitu besar kepada Yayasan Ashabul Quran, di mana Yayasan Ashabul Quran ini membawahi rumah-rumah tahfiz se-Kabupaten Balangan. Dan kami alhamdulillah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu habarkan. Dengan niat tahadduts bin ni'mah, syukur kepada Allah dan tanda terima kasih kepada Bapak Bupati. Kami saat ini sedang membangun gedung Al-Quran, di mana di situ insya Allah akan menampung anak-anak yang saat ini sedang belajar di tingkat dasar, sekolah dasar ilmu Al-Quran. Dan target kami minta doa kepada Bapak Bupati, kepada Bapak Kapolres dan jemaah sekalian. Untuk tahun pertama itu belajar membaca Al-Quran bagi yang belum bisa. Naik kelas 2 di samping sekolah kurikulum SD tentunya itu sudah masuk kepada tahsin, tajwid, membaguskan bacaan Al-Quran. Nah, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, artinya 4 tahun ini kami berencana sudah masuk kepada tahfiz Al-Quran, menghafal Al-Quran. Jadi sebenarnya kita punya target 4 tahun, anak-anak kita nih mulai kelas 3, 4, 5, 6, tamat SD hafal Al-Quranul Karim. Tamat SD hafal Al-Quranul Karim. Itu target, mudah-mudahan tercapai.
Mudah-mudahan tercapai. Karena itu untuk mendukung prasarana daripada program kita dalam menghafal Al-Quran bagi anak-anak didik kita, kami perlu asrama kediaman. Nah, jadi untuk kelas 1, kelas 2 karena masih kecil, masih pulang pergi Bapak Bupati, masih bulik ke rumah. Nah, diusahakan entah tahun ketiga ini atau tahun keempat, mudah-mudahan anak-anak kita sudah bisa diasramakan agar mereka fokus dalam menghafal Al-Quranul Karim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menghafal ini, ini kelebihan daripada Al-Quran. Menghafal Al-Quran ini sudah dijamin oleh Allah mudah dan nyaman. Dalam Al-Quran itu Allah berulang-ulang kali menyebut walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran lidzikri untuk dihafal. Ini penegasan Allah dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu mudah dihafal bagi siapapun, asal hendak menghafal Al-Quran, asal ada keinginan untuk hafal Al-Quran, asal ada tekad untuk hafal Al-Quran. Ada dahulu dikisahkan seorang ulama ngaran sidin Syekh Hasan Masyad. Syekh Hasan Masyad umur sidin sudah 60 tahun di Mekah itu. Sidin kada hafal Al-Quran. Jadi sidin ini sudah merasa umur 60 tahun, hendak merasa sudah merasa parak meninggal sudah. Sidin hendak sebelum meninggal hafal Al-Quran. Karena dengan hafal Al-Quran itu ketinggian derajat seseorang di surga tergantung hafalannya Al-Quran. Ujar Nabi, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan bagi penghafal Quran, iqra warqa, iqra warqa. Iqra, baca hafalanmu, warqa, dan naik derajatmu. Iqra, baca, warqa, naik derajatmu. Jadi derajat di surga itu tergantung hafalan Qur'annya dahulu. Nah, akhirnya Syekh Hasan Masyad ini sudah umur 60 lebih sudah. Sidin istirahat mengajar. Lalu Sidin memanggil guru yang hafal Al-Quran. Sidin setur hafalan Quran kepada yang hafal Quran ini. Dalam jangka 2 tahun Sidin sudah hafal Al-Quran. 2 tahun aja hafal Quran. Sehingga Sidin wafat, kadalau simbas itu Sidin wafat dalam keadaan termasuk golongan penghafal Al-Quran. Satu kisah nih. Ada lagi dikisahkan, ada seseorang ulama datang ke satu daerah. Lalu si ulama ini diminta jadi imam. Karena ini ulama terkenal nih, ulama terkenal. Naiklah si ulama ini jadi imam. Kebetulan si ulama ini membaca surah panjang. Entah kenapa, dan memang sudah mungkin kehendak Allah, si ulama ini dilupaakan dalam hafalannya. Ketika sudah masuk pertengahan bacaan, ulama ini dilupaakan. Karena Pak Bupati kadang-kadang ini mas Quran, hafalan Quran ini masalah hati, Pak. Artinya kadang-kadang nang surah ini asa hafal, kadang-kadang disusun tapuntal. Ini hafal juz 1, juz 2, juz 3. Ketika sudah masuk surah Yasin, kadang-kadang di surah Yasin nang tapuntal. Nah, bila hati nih, wah aku hafal aja sudah. Hati aku nih lancar aja sudah. Jadi kada lagi mendarasi bisa nih itu tapuntal. Kadang-kadang di juz amma bisa tapuntal juga hafalannya. Nah, jadi kalau kita ini
merasa oh aku hafal aja sudah, ini aku lancar aja. Allah kada katujun itu bisa di situ dilupakan Tuhan. Nah akhirnya si ulama ini di tengah bacaan tapuntal. Ada ingat. Ya mungkin karena hatinya kah larut, merasa dimuliakan orang, merasa disanjung orang, merasa dihormati orang di daerah itu. Jadi mungkin hatinya bakambang kira-kira. Lalu ketika jadi imam, Allah lupakan. Akhirnya begitu dalam keadaan lupa itu ada seseorang nang di belakang yang menagur, nang kawa menagur, nang kawa memadahkan sambungan itu ayat. Padahal ini ayat nang di pertengahan Quran. Akhirnya begitu selesai sembahyang, dilihat siapa nama menagur, orang tua soalnya, orang tua. Ditakuni oleh si ulama tadi, sesudah selesai acara bepandiran, pian hafal Quran kan, ini orang tua nih. Ujar sidin, alhamdulillah, alhamdulillah. 30 juz, alhamdulillah. Mulai kakanakan pian hafal, kada jesikai tadi. Aku hanya raja hafalnya. Kenapa? Karena jisidin aku ini hafal kada sengaja hafal Quran. Bayangkan, kada sengaja. Kenapa? Karena mulai lagi halus, mama abahku Jessica ini nih berdoa mudahan aku besi anak hafal Quran. Mudahan anakku hafal Quran. Tapi nangaran aku ini asik begawi, asik bedagang, kada tahap hafal Al-Quran. Cuma mama abah itu tetap mendoakan agar punya anak hafal Quran. Akhirnya kenapa? Karena sering mendengar orang nang bebacaan Quran, mendengar orang nang menghafal Quran. Akhirnya kenapa? Dengan berkat kehebatan doa orang tua yang dikatakan oleh Nabi, doa ul walid li waladih ka doa in nabi li ummatih. Doa kuitan bagi anak seperti doa Nabi bagi umat. Akhirnya apa? Setiap mendengar orang bacaan Quran menjadi kidutak, menjadi kidutak. Begitu umur tuha 30 juz Allah hafalkan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Keajaiban Al-Quran ini banyak. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh Habib Salim Syatiri. Itu bergelar Sultanul Ulama, raja para ulama di abad ini. Hanya raja meninggal. Itu Habib Salim bin Abdullah Syatiri. Habib Salim bin Abdullah Syatiri itu beliau menghafal Quran kepada guru sidin baru sampai 10 juz. Baru sampai 10 juz. Kemudian suatu malam beliau tamimpi didapati Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib disuruh babuka muntung diludahi oleh Sayyidina Ali, muntung Habib Salim Syatiri ini. Nah, begitu tabangunan Quran nang 30 juz itu nah. Sidin asal hafal 10 juz saja. Begitu dalam mimpi diludahi Sayyidina Ali, begitu tabangunan nang 20 juz nang sidin belum hafal tadi ada di utak sidin badatan. Ada di kepala sidin badatan. Ini keajaiban Al-Quran. Yang intinya siapapun kalau ada orang nang punya tekad, keinginan hendak hafal Al-Quran, Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti akan kami beri petunjuk dia kepada jalan yang dikehendakinya itu. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami beri petunjuk akan mereka jalan kami itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian bagi orang yang membantu penghafal Quran, orang yang memfasilitasi penghafal Quran, maka ketahuilah bagi mereka itu keutamaan yang besar. Bagi mereka itu pahala yang besar. Karena apa? Karena setiap kali orang yang
menghafal Quran. Setiap kali ahli Quran membaca akan Qurannya, menghafal akan Qurannya, murajaah akan Qurannya, maka orang yang membantu pahalanya akan disampaikan Allah kepada mereka. Pahalanya akan disampaikan Allah. Kada kurang. Sama persis. Misalnya orang ahli Quran membaca Quran sajus, dapat pahala 1.000.000 kebajikan. Maka orang-orang yang membantu sehingga adanya rumah Quran, adanya gedung Al-Quran, baik dari pejabat misalnya, atau dari pengusaha, atau dari orang tua yang mendoakan anaknya agar hafal Quran, maka pahala itu akan Allah sampaikan kepada mereka-mereka. Bahkan jangankan nang hafal Al-Quran, jangankan nang semuaan Al-Quran itu hafal. Dalam riwayat ada seorang kekasih Allah lewat di satu kuburan. Lalu ketika itu si kekasih Allah ini dibukakan mata batinnya, dikasyafakan Tuhan, melihat dalam kubur itu sedang diazab, sedang disiksa. Jadi si wali ini lakas berjalan, lakas meninggalkan kuburan itu. Aduh ini. Nah kemudian beberapa waktu kemudian berjalan lagi si wali di jalan nang dekat kuburan itu. Kembali Allah bukakan mata hatinya, melihat orang yang dalam kuburan itu berada dalam kenikmatan, berada dalam anugerah Tuhan. Artinya berbalik 90 derajat nih. Waktu lewat pertama disiksa, ketika lewat kedua nyaman orangnya, dalam kenikmatan orangnya. Nah akhirnya si wali bingung. Malam harinya dia dimimpiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimimpiakan bertemu dengan seseorang. Ada mengatakan nabi, ada mengatakan malaikat. Artinya si orang tadi menjelaskan kepada si wali tadi. Napa sebab mati orang tadi nah waktu lewat pertama diazab. Karena dia ketika meninggal itu kada sempat tobat. Kada sempat tobat daripada dosa-dosanya. Sehingga disiksa, diazab oleh Allah. Tapi kenapa waktu lewat kedua orang ini diberi Allah kenikmatan. Kenikmatan surgawi dikirim ke kuburnya. Sebabnya apa? Karena orang ini ketika meninggal baisian anak. Baisian anak sikong. Lalu dilajari oleh ibunya. Dilajari oleh ibunya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini nah. Nangkuitan begitu anak bisa bepandir sudah dilajari nang mama Bismillahirrahmanirrahim. Bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat azab dari kubur abahnya. Hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah angkat azab dari kubur nangkuitan. Bayangkan kalau kita punya anak bukan hanya bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, tapi membaca Fatihah, bisa membaca Al-Quran, apalagi hafal Al-Quran, apalagi mondok di pondok pesantren, mengkaji kitab-kitab ilmu agama, kayak apa kuitan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Apalagi man bupati ini banyak bisa anak sidin. Ini sebelangannya anak-anak sidin aja nih. Sidin bantu rumah tahfiz berapa jumlahnya satu belangan? Sebelangan berapa jumlahnya? Berapa ribu? Setiap kali ada santri rumah tahfiz membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, pian dapat pahalanya Pak. Mengalir darus pahalanya. Dan semua yang mendukung kebijakan-kebijakan beliau. Yang mendukung kebijakan-kebijakan beliau. Jadi kita bersyukur ketika kita punya pemimpin yang
mengarahkan kita untuk kebaikan. Kita bersyukur punya pemimpin yang mana kebijakan-kebijakan beliau itu untuk memajukan agama, untuk memajukan ibadah. Karena apa? Karena dengan semaraknya ibadah, dengan semaraknya Al-Quran, insya Allah kita berharap negeri kita, wabil khusus negeri Balangan yang kita cinta, menjadi negeri yang disebut dalam Al-Quran baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Nah, ini harapan kita. Nah, jadi sekali lagi ulun mewakili kakawanan nang berkecimpung dalam rumah Al-Quran, mewakili kakawanan nang berkecimpung dalam usaha memajukan Al-Quran, termasuk menghafal Al-Quran. Berterima kasih kepada Bapak Bupati dan aparat nang di bawah Sidin yang selama ini banyak membantu kami dan juga membantu kakawanan-kakawanan dalam Yayasan Ashabul Quran, juga BKPRME kah itu ngarannya nang itu, juga rumah-rumah tahfiz. Nah, mudah-mudahan dengan majunya Al-Quran, banyaknya anak-anak kita bisa membaca Al-Quran, banyaknya anak-anak kita hafal Al-Quran, mudah-mudahan Balangan ini menjadi negeri yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Kira-kira ini yang bisa ulun sampaikan. Salah hilap minta maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.